Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman. Oke, ini pertemuan kita yang ketiga ya. Pertemuan yang kedua itu eh, by recording ya. Minggu kemarin recording. Datanya udah saya upload di e-learning. Teman-teman jangan lupa ngerjain kuisnya ya. Ya, masih ada yang belum masuk grup ya. Oke, sebentar. Nah, ini yang pertemuan minggu kemarin ya, bicara tentang data warehouse ya. Ini ada apa, lingkungan bisnis dan organisasi. Ada pertanyaan teman-teman untuk pertemuan keduanya. Penjelasan materi bisa dilihat di eh, e-learning berikut dengan rekamannya. Ini ada 4 tipe analytics data ya. Ada jenis-jenis analitik, deskriptif dan segala macam. Ini pertemuan kedua, kemudian pertemuan ketiga kita bahas perihal masih data warehouse ya. Nah ini teman-teman data warehouse kalau dimasukkan ke definisi, ini sebuah repository fisik ya. Ada bentuknya, ada kelihatan bentuknya bisa dipegang gitu ya. Di mana data relasionalnya dikelola untuk menyediakan data yang berkualitas dengan standar format untuk skala enterprise. Jadi dia kumpulan ya, kumpulan dari database. Jadi ada banyak database eh, yang saling terintegrasi. Kemudian dia menunjang fungsi Decision Support System (DSS), di mana setiap waktu dari setiap unit data bersifat non volatil ya, kemudian relevan pada suatu momen waktu. Data warehouse pekerjaannya juga udah kita bahas minggu yang lalu, ada di rekaman. Eh, Sekarang merupakan pekerjaan yang lumayan banyak menghasilkan uang. Oh iya, salah satunya kekhawatiran ini ya, pemerintah terhadap perkembangan TikTok ya teman-teman ya. Eh, jadi saya baru dapat announcement juga nih, bentar ya. Sorry. Eh, Seperti yang teman-teman dengar ya di pemberitaan ya. Dampak peraturan pemerintah terhadap operasional TikTok ya. Jadi dia terpaksa menutup fasilitas transaksi e-commerce-nya ya teman-teman ya. Udah per tanggal 4 Oktober. Khawatirannya apa? Khawatirannya adalah eh, salah satunya dari pemerintah. TikTok ini saat dia melakukan transaksi ya, atau kita melakukan transaksi gitu ya. eh Data habit dari transaksi orang Indonesia itu direcord oleh TikTok. Jadi ketahuan ya kebutuhan kita, needs-nya kita dan segala macam. Sebenarnya nggak harus di TikTok sih. Saya juga nggak ra- rada nggak nyambung sebenarnya sih sebenarnya. eh di platform yang lain udah ke-record juga ya. Anda di Facebook gitu ya. Kemudian di layanan e-commerce yang lain juga sama ya. Habit kita, data kita udah ke-record ya. Setiap orang
sukanya apa gitu ya. Kemudian kebiasaannya apa waktu berselancar di dunia digital gitu ya. Itu udah ke record. Jadi itu dijadikan satu alasan pemerintah untuk menutup TikTok karena dia dengan adanya pembelanjaan di e-commerce tersebut gitu ya, ada potensi eh needs-nya orang Indonesia tergrab gitu. Dengan needs-nya orang Indonesia tergrab, kemudian apa memudahkan mereka untuk eh menyuplai apa yang dibutuhkan orang-orang Indonesia. Kalau itu terjadi gitu ya, otomatis industri lokalnya mati gitu ya. Sebenarnya nggak nggak harus di TikTok aja kalau modelnya seperti itu gitu ya. Di Facebook ya. Kemudian di sosial media yang lain atau mungkin di e-commerce yang lain ya. E-commerce yang lain udah kelihatan polanya gitu ya. Cuma masalahnya datanya itu adanya di mana ya, dikelolanya di mana, di lokal kah di Indonesia gitu, atau datanya itu dipakai di industri di luar Indonesia, itu yang dikhawatirkan. Dan itu dikhawatirkan mematikan bisnis apa, bisnis internal UMKM di Indonesia, seperti itu. Kalau kalau saya lihat secara makronya sih sebenarnya ada persaingan bisnis juga sih antara e-commerce itu ya. Karena dengan munculnya TikTok, otomatis e-commerce yang lain nih lumayan tersingkir. Karena potensi big-nya itu, potensi kedepannya itu besar gitu ya, buat TikTok untuk growth ya. Bahkan boleh jadi eh, ada beberapa artikel yang saya baca, dia punya potensi untuk menyaingi Google ya, atau the next Google mungkin TikTok itu. Tapi ya kita eh wait and see aja, lihat lihat aja ke depannya gitu ya. Kalau memang ini sebuah teknologi yang memang eh ke depannya akan diabsorb gitu, seaktif apapun ya pemerintahan di suatu negara gitu, Indonesia atau di luar apa di negara lain gitu ya, untuk membatasi itu biasanya akan jebol juga gitu. Apa karena needs-nya ada gitu. Kalau 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 dulu kemunculan e-commerce gitu, kemunculan platform transportasi ya, Grab, Gojek dan segala macam gitu. Awalnya kan ditentang juga di beberapa negara. Tapi begitu berjalan waktu ternyata needs-nya ada dan match gitu. Akhirnya banyak negara yang accept. Nah, ini fenomena baru ya di TikTok itu, di mana sosial media itu digunakan juga sebagai e-commerce. Nah, itu eh, tentunya mematikan e-commerce yang lain. Nah, itu berhubungan dengan data juga sebenarnya. Jadi kalau kalau Anda mendalami data warehouse gitu, data engineering dan segala macamnya, itu eh, akan jadi value Anda untuk ke depannya. Oke, ini karakteristiknya dari data warehouse. Biasanya dia subject oriented, ya. Kemudian integrated, terintegrasi gitu ya. Ada time variannya, non volatile, real time gitu ya. Web based, metadatanya, relational atau multidimensional. Kemudian ada client server. Ini karakteristiknya seperti ini. Oke. Subject oriented apa artinya? Datanya disusun ya secara rinci. Jadi ada apa? Ada susunannya gitu ya. Eh, Mau dia penjualan, produk, pelanggan gitu. Ada kalau kita mau tarik pelanggannya siapa aja gitu. Kamu kalau tahu atau kalau kita mau tarik needs pelanggan di needs customer di Jawa Timur itu seperti apa gitu. Itu bisa 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 ke Grab gitu. Kalau Anda mainan apa Facebook Ads gitu ya. Kemudian Anda
mengumpulkan data habit dari pengguna Facebook itu bisa kelihatan teman-teman. Jadi pertama Anda bikin materi ya, materi video gitu. Kemudian Anda lemparin ke sosial media itu bisa kelihatan tuh. Setiap setiap daerah itu needs-nya apa aja. Misalkan Anda bikin materi berbau sepak bola misalkan gitu ya. Itu nanti bisa ke-record tuh. Orang yang nonton materi Anda tuh di daerah mana aja. Kemudian usianya berapa, kemudian pekerjaannya apa gitu ya. Dia mahasiswa kah? Kemudian masih sekolah kah gitu ya. Atau pekerja kah gitu ya. Bisa ketahuan. Kemudian tinggalnya di mana? Kemudian persentasenya berapa persen di daerah tersebut gitu ya. Jadi sebelum kita rilis sebuah produk gitu ya, eh, kita bisa eh, berdasarkan data tersebut gitu. Kalau dulu kan beda ya. Kalau dulu kalau kita bicara tentang apa selling produk gitu ya. Kalau kita bicara tentang selling produk, eh, mayoritas industri itu dia memulainya dengan produksi sebuah barang, kemudian barang itu dilempar ke pasaran. Syukur-syukur dia punya data research ya sebelumnya. Dia ngumpulin data dari masing-masing pasar gitu ya. Kebutuhan customer di daerah tersebut, bajunya modelnya kayak gimana gitu ya. Atau kebutuhan di suatu daerah itu lebih butuh apa sih? Baju, celana, sepatu, atau buku misalkan, atau rumah gitu ya. Itu data data yang bersifat konvensional. Nah, kalau dia nggak punya data, apa yang dilakukan? Ya dia produksi aja. Dia lihat tren yang berkembang di negara maju, biasanya kan kita kiblatnya ke Western gitu ya. Eh, yang di Western itu lagi hype-nya apa? Akhirnya eh, production lokal gitu ya, memproduksi hal yang serupa. Kemudian dilemparlah ke pasaran di Indonesia. Dan dia juga ngelemparnya juga based on feeling biasanya. Di Jakarta dilempar sekian gitu ya. Ah ini Jakarta kira-kira porsinya sekian nih. Atau di Surabaya nih sekian porsinya sekian persen gitu. Akhirnya dilempar produk. Begitu dia lempar, seminggu dievaluasi penjualannya seperti apa, sebulan dievaluasi, baru ada pertukaran. Begitu barang dilempar, eh, beberapa waktu dievaluasi, baru ketahuan, oh needs-nya di Jakarta sekian, di Surabaya sekian, di Medan sekian. Gitu. Lain halnya dengan kalau kita bicara tentang apa data engineering ya, atau data warehouse. Gitu. Nah ini sebelum dia melakukan production gitu ya, itu bisa ketahuan dulu gitu ya. Di 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 Jakarta itu needs-nya apa sih sebenarnya? Orang Jakarta itu lebih senang belanja apa? Lebih senang belanja baju gitu ya. Lebih senang belanja alat elektronik, lebih senang belanja apa gitu. Kemudian usianya berapa? Tanggal-tanggal dia belanja itu kapan? Karena menentukan ya teman-teman ya. Anda production iklan misalnya. Kalau Anda jualan sesuatu, pasti Anda melakukan teknik marketing ya. Teknik marketingnya itu bisa apa? Campaign itu bisa berupa iklan gitu ya, promosi dan segala macam. Kalau kalau Anda melakukan campaign di waktu yang kurang tepat, ya, otomatis cost campaign Anda akan semakin besar. Cost campaign Anda semakin besar, yang terjadi apa kalau cost campaign Anda semakin besar? Otomatis biaya productionnya akan jadi semakin besar. Gitu. Otomatis margin keuntungan Anda akan semakin kecil. Gitu. Ya. Tapi lain halnya kalau Anda melakukan campaign di waktu yang apa? Yang tepat gitu ya. Misalkan orang Jakarta dia belanja di tanggal 1 sampai tanggal 5. Dan Anda maksimalkan campaign Anda di tanggal 1 sampai tanggal 5. Dan itu pasti akan kemakan gitu, campaign Anda. Kemudian dia biasanya belanja apa? Nah, itu
akan maksimalkan. Otomatis biaya campaign-nya akan semakin kecil. Kita melakukan campaign di waktu-waktu yang memang akan terjadi banyak transaksi. Nah, itu berdasarkan data. Ntar ya, lagi aja nih. Kita pause dulu sebentar.
Oke, teman-teman kita mulai lagi ya. Oke, itu tadi pentingnya data ya, data warehouse atau apa? eh, Data engineering, teman-teman ya. Jadi sampai se-hype itu ya, teman-teman. Jadi data data warehouse itu bisa dengan data itu kita bisa mengoptimalkan eh, macam aspek ya. Salah satunya tadi ya, tadi kapan waktu kita memasarkan, gitu, kapan waktu yang tepat. Gitu. Kemudian jumlah production barangnya seberapa besar itu bisa bisa ketahuan. Kita bisa nilai needs dari suatu market, misalkan satu area gitu ya, needsnya berapa besar sih gitu ya. Itu bisa based on data. Nah, itu bisa dikelola di dalam data warehouse gitu ya. Eh, Berapa banyak produknya, apa pelanggannya, tipe yang mana gitu ya, pelanggannya usia berapa. Nah, itu kita bisa lihat based on data. Kemudian yang kedua, dia subject oriented ya. Memungkinkan pengguna untuk menentukan tidak hanya bagaimana kerja bisnis mereka, namun juga alasan dibaliknya gitu ya. Kemudian data warehouse sebagian besar memiliki orientasi produk dan disesuaikan untuk menangani transaksi untuk mempengaruhi basis data. Ya, jadi seperti itu ya. Dia subject oriented. Nah, tadi gitu. Apa? eh mau seberapa ini ya, seberapa besar yang akan diproduksi. Kemudian integrated ya, dia erat kaitannya dengan orientasi subjek. Jadi biasanya data itu kan hanya sebatas data ya. Kalau dia tidak berkaitan dengan apa? Dengan data-data yang lain, biasanya nggak bisa diolah juga jadi sebuah informasi. Itu yang perlunya kita mengintegrasikan data antara satu data dengan data yang lain diintegrasikan, maka akan diperolehlah sebuah informasi. Informasi apa? Misalkan informasi penjualan, ya. Informasi eh, produk yang dibutuhkan dan segala macam. Data warehouse harus menempatkan data dari sumber yang berbeda ke dalam format yang konsisten. Jadi antara satu data ya, antara data di satu lokasi dengan lokasi yang lain gitu ya, itu formatnya jangan jangan berbeda gitu. Nah, ini tadi kita contohnya di apa di dunia industri, kalau kita bicara tentang integrated data ya, salah satu yang penting itu adalah misalkan di pemerintahan gitu ya. Formatnya itu harus harus sesuai gitu ya. Data yang dihasilkan misalkan dari suku dinas A ke suku dinas B atau di kementerian A dan kementerian B, itu formatnya harus disesuaikan gitu. Lebih bagus lagi menggunakan format yang sama. Agar apa? Agar data tersebut akan mudah diolahnya gitu ya. Kalau misalkan format datanya sudah berbeda, biasanya ada resisten ya untuk memanfaatkan atau mengolah data tersebut menjadi sebuah informasi. Gitu. Untuk melakukannya terdapat konflik yang bisa muncul, biasanya ada ya ini yang bisa banyak terjadi, format penamaan, perbedaan satuan ukuran. Nah, makanya gitu. Jadi kalau satuan ukurannya berbeda antara data yang satu dengan data yang lain, maka kita harus buat penyeragaman data ya. Satuannya disamakan ya antara data A dan data B gitu ya. Kalau misalkan eh, row-nya cuma ratusan, ini nggak ada masalah, atau ribuan nggak ada masalah. Kalau misalkan row-nya ada jutaan gitu ya, ada ratusan juta row-nya, itu kan takes time juga untuk melakukan penyeragaman data. Eh, Makanya biasanya saat dia memproduksi sebuah data gitu ya, disepakati dulu nih, ini data ini impact-nya kemana aja, impact-nya ke suku dinas yang mana nih, impact-nya ke kementerian yang mana, atau di bisnis impact-nya ke bagian mana nih data tersebut. Nah, nanti disesuaikan dengan data, eh, disesuaikan dengan keterkaitan dengan data tersebut. Misalkan ke suku dinas B atau ke kementerian B, maka di kementerian B itu
dia dimanfaatkan sebagai apa data tersebut? Untuk apa nih? Nanti disesuaikan ya. Di Kementerian B dia butuhnya datanya seperti ini, di Kementerian C dia butuhnya seperti ini gitu ya. Maka disesuaikan. Biar apa? Biar terjadi integrasi data. Jadi data yang dikeluarkan oleh satu organisasi ya atau satu instansi, data tersebut bisa langsung dimanfaatkan oleh organisasi atau instansi yang lain atau bagian yang lain gitu ya. Bukan dari bagian penjualan, datanya biasanya data penjualan gitu ya, di lokasi di misalkan di daerah A, area A gitu ya, lokasi A, eh, produk apa yang laku, kemudian berapa banyak lakunya gitu ya. Kemudian usianya berapa. Nah, itu jadi bahan referensi juga di bagian apa? Production ya. Untuk memproduksi. Kira-kira needs-nya berapa besar sih di daerah daerah tersebut gitu ya. Kemudian needs-nya berapa besar, produk apa yang dibuat. Nah, itu bisa kelihatan. Dengan data tersebut itu akan jadi acuan bagi siapa? Bagi produksi untuk memproduksi barang gitu. Acuan mau mau produksi berapa besar dia, mau buat berapa banyak, modelnya seperti apa gitu. Nanti akan menentukan juga kan bahan baku, raw material yang harus disediakan, kemudian apa peralatan yang harus digunakan apa aja ya. Mesin-mesin produksinya yang dibutuhkan apa aja. Nah, itu yang bisa dikaitkan sampai sejauh itu gitu ya. Jadi kalau kita bicara tentang data warehouse, satu hal yang menarik ya gitu ya. Bahkan yang lagi hype misalkan ya pola-pola sekarang apa periode-periode eh, apa periode-periode politik gitu ya. Kita menyambut pileg dan pilpres gitu ya. Itu based on data juga gitu. Setiap caleg atau setiap calon legislatif atau setiap capres atau cawapres gitu ya, dia udah harus melakukan sesuatu based on data gitu. Dia melakukan komentar sesuatu based on data. Ini datanya ada. Atau dia mau mau pendekatan ke daerah mana? Atau misalkan dia capres misalkan ya, dia kuatnya pemilihnya di daerah mana? Gitu ya, di area yang mana, kemudian lemahnya di area yang mana. Nah, untuk mengatasi kelemahan itu apa yang harus dilakukan gitu ya. Apakah yang pertama dia cari cawapres yang sesuai dengan kelemahannya itu untuk menutupi kelemahan suaranya di daerah tersebut gitu ya, atau dia mengangkat isu-isu ya, mengangkat isu yang berkaitan dengan daerah tersebut gitu. Jadi misalkan, wah saya lemah, misalkan saya capres nih, saya lemah di eh, daerah Indonesia Timur gitu ya, maka yang saya lakukan adalah saya mengangkat isu di Indonesia Timur untuk dijadikan bahan kampanye ya. Dijadikan program yang akan memberikan keuntungan bagi masyarakat Indonesia Timur gitu ya. Eh, Saat saya mengangkat itu, otomatis saudara-saudara kita yang di Indonesia Timur eh, pastinya dia akan membaikin ya. Dia akan begitu dia ada capres yang mengangkat isu tersebut gitu ya. Dia akan eh, memberikan perhatian ya pada capres tersebut. Kemudian yang eh, cerdas berpikir, dia akan apa mulai menganalisa ya, kira-kira apa eh, make sense nggak dengan dengan kebutuhannya dia gitu. Nah, itu akan menentukan ya itu kalau kita bicara tentang data. Kemudian ada time variant ya, atau time series ya. Jadi setiap data warehouse memiliki kualitas data pada waktu tertentu. Kemudian ini merupakan dimensi yang penting yang harus dimiliki semua data warehouse. Jadi sebuah data warehouse menyimpan history dan nggak selalu memberikan status terkini kecuali sistemnya real time. Jadi
eh, kalau skalanya negara biasanya dulu ada Indonesia punya war room. Nah, war roomnya itu jadi dulu di zamannya SBY kalau nggak salah. War roomnya itu di dalam war roomnya itu. Kenapa sih dinamakan war room ya? Dulu terinspirasi kalau teman-teman pernah nonton film film-film apa? Film-film peperangan gitu ya. Oh, pindah sendiri. Ya, tadi saya bicara tentang war room. Kalau teman-teman pernah nonton film-film peperangan, misal kayak Tour of Duty ya, eh, eh, atau film-film peperangan yang lain gitu ya, itu komandan perangnya itu dia nggak ada di lapangan dulu. Jenderal perangnya itu nggak ada di lapangan, nggak ada di lokasi peperangan, nggak ada. Bahkan perkembangan yang terjadi akhir-akhir ini, prajuritnya malah nggak ada di lapangan. Yang terjadi apa? Yang terjadi di lapangan itu adalah robot-robot aja yang terbang gitu ya. Eh, Misalkan pesawat pembom tanpa awak gitu ya. Dia terbang sendiri tuh. Di mana dia menjatuhkan bom gitu ya. Itu ditentukan di war room namanya. War room itu ada sebuah ruangan gitu ya. Di situ data disajikan di dalamnya. Data disajikan dengan eh, beragam bentuk ya gitu ya. Ada visualisasi gitu ya. Ada macam-macam lah gitu ya. Nanti si komandan perangnya itu atau jenderal yang bertanggung jawab di peperangan tersebut, dia bisa memetakan tuh. Misalkan dia perang di daerah A gitu ya. Di daerah A-nya itu dia bisa tahu tuh daerah A tersebut ada berapa banyak jumlah pasukan atau berapa banyak jumlah tentaranya dia yang ada di situ. Pasukannya dia yang apa? Yang jalur darat ada berapa besar. Kemudian infanterinya ada berapa besar. Kemudian helikopternya ada berapa banyak yang dekat dengan lokasi atau jet tempurnya ada berapa besar tuh yang dekat dengan lokasi. Nah, itu dia udah tahu tuh pemetaannya tuh. Kekuatannya dia punya apa aja untuk perang di daerah tersebut. Kemudian dia bisa lihat lagi musuhnya itu kekuatannya berapa besar. Dia punya infanterinya, musuhnya itu punya infanteri berapa besar. Kemudian dia punya pasukan daratnya berapa besar, pasukan udaranya berapa besar gitu ya. Nah, dia bisa bisa memetakan itu. Nanti dia mau memerintahkan tuh apa pasukannya itu untuk nyerang kemana. Nah itu bisa 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 apa? Dia nggak harus ada di lokasi, tapi dia bisa mengatur peperangan. Ma- Sama seperti orang main catur aja gitu ya. Dia ngelihat view-nya dari catur yang kotak itu, ya dia lihat tuh pionnya ada berapa banyak, ya, kudanya masih sisa berapa, bentengnya sisa berapa, kemudian peluncurnya sisa berapa, dan di lawan sisa berapa peluncurnya, apa kekuatan lawan sisa berapa, dan dia yang menggerakkan, gitu ya. Tanpa harus ada di lokasi. Nah, kalau kalau di war room itu dia ruangannya boleh jadi nggak ada di negara yang terjadi konflik ya, misalkan kayak kemarin perang eh, Amerika dengan Afghanistan misalkan gitu. Boleh jadi jenderal-jenderal perang yang ada di Amerika itu eh, nggak ada di Afghanistan. Boleh jadi dia adanya di mana? Dia adanya di Amerika. Dia cuma pakai pakaian apa? Pakaian tentaranya gitu ya. Kemudian udah di dalam war room itu udah dia ngelihat kondisi sekitar lokasi perang gitu. Dia tinggal merintahin nih pasukan daratnya nyerbu nih ke apa ke gedung A gitu. Sebelum pasukan daratnya nyerbu ke gedung A, apa jet tempurnya dulu nih coba bom di daerah sekitaran gedung tersebut gitu ya. Nanti setelah pemboman masuk pasukan helikopternya untuk eh, memonitoring ya eh, pergerakan dari musuhnya seperti apa. Udah selesai baru masuk infanterinya, include dengan pasukan daratnya yang jalan kaki. Nah, dia pokoknya targetnya hari itu dia harus menguasain gedung itu, misalkan gitu. Nah, itu dia ngatur strateginya di apa di war room itu gitu ya.
Di war room-nya itu tersedia data yang lengkap ya, kemudian dengan statusnya real time gitu ya. Jadi misalkan ada balasan dari musuhnya gitu ya. Wah nih musuhnya nyerang nih pakai pakai jet tempur nih. Wah jet tempurnya ternyata datangnya nggak dari daerah tersebut gitu ya. Ternyata ada kapal induk mereka tuh yang dekat dengan lokasi peperangan gitu ya. Apa yang harus dilakukan? Oh, berarti si jenderalnya itu coba cari lokasi kapal induknya, kita serang kapal induknya gitu ya. Kapal induk musuhnya. Nah, itu seperti itu ya, teman-teman ya. Dengan berkembangnya teknologi, ya itu yang turun bukan bukan tentara lagi ya. Yang turun drone gitu ya. Yang turun adalah pesawat tanpa awak gitu ya. Jadi begitu dia nyerang gitu ya, potensi dia kehilangan prajuritnya akan semakin kecil. Karena apa? Karena yang dia terjunin itu bukan apa? Bukan bukan tentaranya ya. Yang diterjunin mesin semuanya. Yang jadi korban adalah lawannya nanti. Dia lawannya udah ketahuan gitu ya. Dari foto satelit dilihat, wah dari apa? Panas tubuh manusia itu kelihatan tuh. Jumlah manusia di satu gedung tuh bisa kelihatan. Kemudian kalau Anda pernah lihat film James Bond gitu ya, modelnya seperti itu. Gitu. Di foto satelit dilihat, wah ini di gedung ini ada 100 orang. Kemudian di lantai sekian, dia ada sekian orang, dia punya senjata apa. Nah itu bisa bisa dipetakan sama sejauh itu. Gitu ya. Eh, Dahsyatnya sebuah data gitu ya, bukan bukan hanya kita bicara tentang penjualan produk, bukan kita hanya bicara tentang pelayanan masyarakat ya dari pemerintah ke masyarakat atau penyelenggaraan pemerintahan bukan hanya itu sampai ke apa peperangan sampai sejauh itu gitu ya itu adalah perannya dari data warehouse ya teman-teman makanya nggak heran kalau sekarang gitu ya posisi data warehouse data engineering gitu ya orang-orang yang mengolah data itu menjadi posisi yang sangat strategik. Kenapa strategik? Karena eh, ini menjadi key success ya dari sebuah bisnis atau ini menjadi key success dari sebuah peperangan gitu ya. Bayangin aja si jenderal tersebut misalkan ada di war room tapi nggak disajiin data yang konkret, gitu ya. Nggak disajiin data yang valid. Ya. Eh, eh, apa saat dia di war room dia dapat informasi bahwa di daerah tersebut ada 100 pasukan. Misalnya di gedung tersebut ada 100 pasukan. Tapi ternyata datanya telat gitu ya. Ini adalah data 1 hari yang lalu. Begitu dia datang, ternyata bukan 100. Ternyata udah nggak ada pasukan. Atau mungkin begitu dia datang, ternyata udah bukan 100. Pasukannya udah ada 1000 misalnya. Karena kalau misalkan dia dapat informasinya di gedung tersebut dan ada 100 pasukan gitu, ya, dan dia harus menguasai gedung tersebut, apa yang dilakukan? Dia kirim 200 pasukan atau 150 pasukan gitu. Tapi kalau misalkan datanya nggak valid, datanya bilang 100 pasukan, begitu dia datang ternyata di dalamnya nggak ada 100, adanya 1000. Dia cuma ngirim 200 pasukan, yang terjadi apa? Dia kalah. Sama juga di penjualan juga sama. Datanya nggak valid gitu. Dia dapat data di Jakarta mayoritas orang beli produk fashion baju gitu. Sebanyak sekian sekian lusin gitu ya. Ternyata yang diproduksi sama perusahaan tersebut celana. Kenapa dia produksi celana? Karena sebulan yang lalu gitu ya. Orang di Jakarta banyak beli celana gitu. Tapi begitu dia produksi celana, udah musim baju, ya nggak match. Yang terjadi apa? Loss dia yang terjadi. Hasil produksi celananya dia nggak ada yang baikin, nggak ada yang beli. Atau mungkin kalau ada yang beli sedikit. Gitu. Nah itu akan apa berpengaruh sangat sangat signifikan ya buat bisnis. Itu kenapa jadi alasan posisi orang yang mengelola data data gitu ya
itu menjadi posisi yang sangat strategik gitu ya. Bahkan banyak banyak lembaga yang mengatakan gaji tertinggi itu ada di data mining, orang-orang yang mengelola data. Karena data itu is a new oil gitu ya. Minyak yang baru gitu ya. Kalau dulu kita bicara 10 tahun atau 20 tahun yang lalu gitu ya, eh, posisi yang paling strategik adalah orang-orang yang kerja di pertambangan, khususnya di minyak ya, migas ya, minyak dan gas. Itu gaji gede-gede gitu, ya, bisa ratusan juta. Gitu. Tapi kalau sekarang sudah bergeser gitu ya, karena apa? Mayoritas negara sudah mengarah ke EBT ya, EBT, energi terbarukan gitu ya. Maka dia mulai meninggalkan bahan bakar yang mengandung fosil ya, kayak minyak itu mengandung fosil, gas dan segala macam ya, dan dia mengarah kepada energi yang terbarukan ya, panas bumi dan segala macam. Nah itu akhirnya udah bergeser gitu ya, orientednya udah bergeser, orang yang mengelola data miners gitu ya, itu jadi posisi yang strategis. Dengan gaji yang fantastis ya, di beberapa instansi bisa ngalahin gaji CEO-nya. CEO-nya misalkan gaji 300, data engineering bisa 400 atau 500 juta per bulan gitu ya. Oke, ini karakteristik data warehouse. Kemudian ada non volatile ya. Setelah data dimasukkan ke dalam data warehouse, pengguna nggak bisa mengubah atau memperbaharui data. Gitu ya. Data usang akan dibuang dan perubahan dicatat sebagai data baru. Kemudian web based data warehouse biasanya dirancang sesuai dengan lingkungan komputasi yang efisien untuk aplikasi berbasis web. Kemudian relational, multidimensional. Jadi sebuah gudang data menggunakan structure relational dan structure multidimensi. Ada client server, menggunakan arsitektur client server untuk menyediakan akses bagi pengguna akhir ya. Kemudian real time tadi, metadata, berisi metadata, bagaimana data disusun dan bagaimana menggunakannya secara efektif. Nah ini frameworknya ya. Kalau teman-teman lihat di gambar, di sini ada data source-nya bisa berupa apa, dari ERP, misalkan dari legacy, kemudian dari POS atau other OLT, PWeb atau dari external data ya. Ini data source-nya, kemudian dilakukan ETL ya, ETL proses. Kemudian di ETL proses, di sini baru keluarlah ada metadatanya, enterprise data warehouse-nya, kemudian dilakukan replikasi. Ya, dari situ baru diakses ya, data mart, marketing, engineering, gitu, finance, apalagi data data production gitu ya. Kemudian data apa? Data kemiskinan kalau di negara ya. Ya tadi kalau di peperangan ini data jumlah pasukan, kekuatan lawan segala macam ya. Nah, kemudian divisualisasikan teman-teman ya. Di war room itu divisualisasikan ya. Eh, biasanya banyak berupa layar gitu ya di dalamnya, dan bisa di touch screen gitu. Kalau Anda lihat eh, film-film Avenger gitu, The New Avengers, itu udah lebih atraktif lagi ya. Bukan cuma LCD atau LED aja tampilan, tapi sudah hologram ya, seperti itu. Dan arahnya akan ke sana, teman-teman. Biasanya eh, teknologi itu follow the movies, ya. Biasa gitu. Kalau kita mau lihat teknologi ke depan, kita nonton film aja gitu ya. Kita nonton film, oh berarti teknologi ke depannya akan seperti ini. Gitu. Nah, arahnya gitulah. Kemudian ini data source. Ini data bersumber dari sistem operasional independen dan mungkin dari penyedia data eksternal atau dari data sensus pemerintah. Data mungkin juga berasal dari OLTP ya, online transaksi online ya, atau sistem ERP, SAP gitu ya, atau yang lainnya. Kemudian data web dalam bentuk web mungkin juga input sebuah data warehouse.
Kemudian ada data extraction and transformation. Itu data diekstrak, diekstrak gitu ya. Saya bingung kalau ekstrak itu bahasa Indonesia apa ya? Karena kita udah terbiasa istilah-istilah komputer itu tadinya ini istilah bahasa Inggris gitu ya. Begitu di Indonesia kan akan bingung gitu ya. Kayak download, upload, ya, unggah, unduh gitu ya. Itu kan baru keluar setelah download dan upload itu hype gitu ya, baru keluar. Sama juga extraction gitu, seperti itu ya. Data diekstraksi, kemudian ditransformasi dengan benar menggunakan perangkat lunak yang ditulis khusus atau komersial yang disebut dengan ETL, Extraction Transformation Load. Kemudian data loading, datanya dimasukkan ke area pementasan, ya. Visualisasi di mana data tersebut ditransformasikan dan dibersihkan. Data tersebut kemudian siap dimuat ke data warehouse atau data mart. Ya. Kemudian ada enterprise data warehouse. Ya. Ini enterprise data warehouse ini sebuah data warehouse dengan skala enterprise yang digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan, ya. DSS, decision system ya. Pada intinya enterprise data warehouse mendukung semua analisa keputusan dengan memberikan informasi terperinci yang relevan yang berasal dari berbagai sumber. Nah, ini tadi kita bicara data mart apa sih? Data mart itu data warehouse yang lebih kecil ya, di grouping ya tadi. Nah, ini data mart tadi. Nah, ini data martnya. Di grouping nih, marketing, engineering, finance, gitu, dan segala macam. Biasanya per departemen ya, adanya di sini ya, di gambar ini. Ada dua jenis data mart ya, ada ya dependent data mart. Jadi sebuah subset yang diturunkan langsung dari data warehouse-nya gitu ya. Yang kedua ada independent data mart. Jadi sebuah data warehouse kecil yang khusus didesain untuk suatu unit bisnis atau departemen. Ya. Jadi independen ya, nggak tergantung pada data yang lain. Kemudian ada ODS ya, Operational Data Stores, sebuah tipe database yang biasa digunakan untuk menyimpan sementara untuk dari data warehouse ya. Kemudian membantu dalam mengkonversi data menjadi pengetahuan atau informasi. Jadi gitu ya teman-teman ya. Tahapannya seperti itu. Jadi data dulu gitu ya, baru diolah menjadi sebuah informasi. Datanya disusun sedemikian rupa jadi sebuah informasi. Apa yang kalau teman-teman mungkin familiar ya dengan istilah hoax gitu ya. Apa sih hoax gitu ya? Hoax itu biasanya informasi yang nggak ada datanya. Datanya nggak ada, informasinya ada. Itu hoax namanya. Jadi seperti itu. Kemudian nih arsitektur data warehouse. Ada beberapa arsitektur sistem informasi dasar yang bisa digunakan untuk data warehouse. Secara umum, arsitektur ini biasanya disebut arsitektur client server atau entire. Atau yang paling umum digunakan adalah arsitektur 2 tier, 3 tier, 4 tier gitu ya. Sorry. Ya ini ya, ada apa? Satu data acquisition ya. Software biasanya ada di back end-nya. Kemudian yang kedua data warehouse berisi data dan software. Yang ketiga adalah data dari kliennya, front end. Software yang memungkinkan user untuk melakukan akses dan analisis data gitu ya. Jadi arsitektur 2 tier ya. Ini 2 tier, ada client workstation, kemudian ada application database. Nah, kliennya ini nanti mengakses ke dalam application and database servernya. Gitu ya. Kemudian ada arsitektur data warehouse berbasis web. Jadi ada web page-nya di sini.
banyak digunakan di pemerintahan ya teman-teman, karena kita punya ada undang-undang keterbukaan informasi gitu ya, memungkinkan kita sebagai masyarakat untuk mengakses data. Nah, ini arsitektur 3 tier mencakup PC client ya, ada PC client, kemudian ada web server, kemudian ada application server ya. PC client menggunakan biasanya ada UI-nya, yang familiar bisa digunakan untuk memudahkan si klien ini mengakses data yang ada di dalam sini gitu ya. Kemudian internet, intranet, extranet gitu ya, adalah media komunikasi antara klien dan servernya. Tergantung ya nanti sistem security-nya mau kayak gimana gitu. Apakah dia mau pakai internet, intranet atau extranet. Tergantung dari seberapa urgent data yang ada di dalam sini gitu ya. Semakin urgent data tersebut, apa semakin penting data tersebut, maka cara si klien mengakses ini akan semakin strict gitu ya. Karena kalau nggak strict, otomatis data yang dalam ini bisa diketahui sama orang yang tidak dikehendaki. Kalau misalkan bisnis bisa diketahui sama kompetitor gitu ya. Kalau kompetitor kita tahu ya udah. Setiap strategi bisnis yang kita lakukan itu udah kebaca sama klien, sama kompetitor kita gitu. Kita akan selalu kalah. Di sisi server, web server digunakan untuk mengelola arus masuk dan keluar informasi antara klien dan server. Didukung oleh data warehouse, application server. Data warehouse berbasis web menawarkan beberapa keuntungan yang menarik, termasuk kemudian akses, independensi platform, dan biaya yang lebih rendah. Kemudian ada integrasi data. Ada 3 proses utama integrasi data. Yang pertama akses data, kemampuan untuk mengakses dan mengekstrak data dari sumber data. Kemudian yang kedua ada federasi data, integrasi pandangan bisnis di beberapa penyimpanan data. Yang ketiga, perubahan berdasarkan identifikasi, pengambilan dan penyampaian dari perubahan yang dilakukan pada sumber data perusahaan. Tujuan utama dari sebuah data warehouse adalah mengintegrasikan data dari banyak sistem. Jadi sistem banyak diintegrasikan. Ya, itu tujuannya dari data warehouse. Berbagai teknologi integrasi yang memungkinkan integrasi data dan metadata, yaitu ada Enterprise Application Integration atau AI, ada SOA, Service Oriented Architecture, ada juga AII gitu ya, Enterprise Information Integration, ada juga ETL, Instruction, Transformation, and Load, ETL. Nah, ini pengertiannya dari Enterprise Application Integration, dia menyediakan media untuk mendorong data dari sumber ke dalam data warehouse. Kemudian dia melibatkan pengintegrasian ya, aplikasi fungsional dan difokuskan untuk berbagai fungsionalitas ya, bukan data dari seluruh sistem, sehingga memungkinkan flexibility dan penggunaan kembali. Kemudian secara tradisional, solusi AI berfokus pada penggunaan kembali aplikasi pada tingkat pemrograman interface. Kemudian yang baru terjadi adalah AI dilengkapi dengan menggunakan layanan SOA atau SOA, kumpulan proses bisnis atau fungsi yang didefinisikan dan didokumentasikan dengan baik. Menggunakan web service adalah cara khusus untuk menerapkan SOA. AI dapat digunakan untuk memfasilitasi akuisisi data secara langsung ke data warehouse secara real time. Nah, ini pengertian Enterprise Information Integration. Nanti Anda bisa baca sendiri. Jadi mekanisme menarik ya, dari data sistem sumber untuk memenuhi kebutuhan permintaan informasi ya. Oke. Nah, ini proses ETL ya, Extraction, Transformation, and Load ya. Jadi dari package application, legacy system ya, atau dari other internal application ya, masuk, kemudian dilakukan ekstrak gitu ya. Kemudian ini data source-nya.
kemudian ditransform, di cleanse, di load, barulah masukkan ke dalam data warehouse. Di kelompok-kelompokan jadi sebuah data mart nih. Data mart itu data apa? Berarti skopnya lebih kecil, bisa data penjualan, data pembelian, data customer dan segala macam. Nah, tujuannya mengisi data warehouse dengan data yang terintegrasi dan bersih. Udah clean data gitu. Boleh jadi data di sini ada kurang apa, ada missing apa gitu ya. Atau over datanya gitu. Nah, itu yang di clean sheet ya. Oke. Pengembangan data warehouse ada dua pendekatan dalam pengembangan data warehouse. Ada yang dinamakan pengembangan top down ya, dari atas ke bawah, atau enterprise data warehouse, built-in moon ya. Atau juga ada bottom up atau data mart. Ini teorinya Ralph Kimball ya. Kalau yang top down ini menggunakan metodologi dan alat pengembangan database yang mapan, seperti diagram hubungan entitas atau entity relationship diagram atau ERD, dan penyesuaian pendekatan pengembangan spiral. Pendekatan EDW tidak menghalangi pembuatan data mart. Dia ideal dalam pendekatan ini memberikan pandangan perusahaan yang konsisten dan komprehensif. Kemudian pendekatan bottom up ini biasanya data mart, ini gudang data berorientasi objek atau berorientasi departemen. Jadi bersatu departemen tadi gitu ya. Ini versi data yang skala kecil dari data warehouse yang berfokus pada permintaan departemen tertentu seperti pemasaran dan penjualan. Gitu. Jadi lebih fokus deh kayak data warehouse ya. Oke, teman-teman, itu yang bisa saya share pada pertemuan ketiga kita. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Silakan bila ada yang mau ditanyakan. Nggak ada, cukup. Kalau cukup berarti saya cukupkan untuk materi, insya Allah akan saya upload malam ini. Ya. Kemudian kuisnya akan saya upload malam ini. Eh, jangan lupa kerjain kuis week kedua ya, masih ada waktu. Jangan nunggu habis ya teman-teman ya. Kalau nunggu habis, nunggu akhir semester Anda minta kuis sudah nggak bisa gitu ya. Tapi kalau Anda ngisinya on time, itu masih bisa. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih.